Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat Isya dan qiyam Ramadan rahimakumullah. Judul tausiah kita malam hari ini adalah apa yang harus kita dapatkan sebelum berpisah dengan Ramadan, atau apa yang harus kita dapatkan sebelum Ramadan berakhir. Ramadan memang baru separuh, tapi pertanyaan yang jadi judul tausiah kita ini menjadi sangat penting, karena menjawabnya bukan nanti menjelang Ramadan berakhir, apalagi sudah Idul Fitri baru dijawab. Tentu semua itu menjadi terlambat. Sebab datangnya bulan Ramadan yang merupakan nikmat Allah yang penuh keberkahan, syahrun mubarak, syahrun yang diberkahi, bulan yang diberkahi, dengan kewajiban berpuasa di siang hari dan sunat-sunat yang begitu banyak di malam hari dan di siang hari. Semuanya tentu ada target, semuanya tentu ada tujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sebelum Ramadan ini semakin ke ujung, semakin mendekati khitamnya, endingnya, agar khitamuhu misk, endingnya itu wangi bagaikan kasturi, penutupnya itu sempurna. Puncak ibadah kita terbaik di Ramadan ini adalah di hari terakhirnya. Maka memang sangat wajar kalau di pertengahan ini kita mempertanyakan dan bertanya sendiri ke diri kita masing-masing, apa yang harus kita dapatkan sebelum Ramadan ini berakhir. Ada beberapa poin yang ingin kita pastikan. Yang pertama, sebagaimana yang terdapat dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Sunan At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghma anfi rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lah." Merugi dan hinalah orang yang Ramadan bertemu dengan dia, lalu kemudian Ramadan itu juga sudah pergi, dia belum diampuni dosanya. Hadis ini ada dalam riwayat lain yang sangat terkenal. Mungkin Bapak Ibu pernah atau bahkan sering para ustaz membahasnya bila Ramadan datang. Hadis yang Nabi SAW naik ke mimbar. Mimbar Nabi itu tangganya 3. Kemudian Rasulullah membaca amin. Naik tangga kedua amin. Naik tangga ketiga amin. Hadis ini riwayat Bazar, sanadnya hasan. Setelah Rasulullah khutbah, ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, tadi engkau membaca amin 3 kali. Kenapa ya Rasulullah?" Maka Rasulullah menjelaskan, ketika dia naik tangga pertama, malaikat Jibril berdoa,
man adraka Ramadan falam yughfar lah ab'adahu Allah ila an-nar faqul amin. Faqultu amin. Kata Rasulullah, Jibril berdoa, siapa yang berjumpa dengan Ramadan lalu tidak diampuni dosa-dosanya, maka Allah jauhkan dia ke dalam api neraka. Katakan amin wahai Muhammad. Maka Rasulullah menjawab, aku katakan amin. Maka ini poin pertama yang segera dan terus kita tanya-tanya ke diri kita. Target utama kita di Ramadan ini adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang kita tidak sanggup untuk mengetahui ini saya sudah diampuni atau belum nih. Kita tidak akan dapat jawaban langsung. Maka apa yang kita lakukan? Berarti terus memperbaharui taubat. Terus memperbaharui permohonan ampun kepada Allah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar. Yang beliau diampuni dosa-dosanya yang berlalu dan dosa yang akan datang. Beliau saja istighfarnya sehari 100 kali. Apalagi kita yang tidak ada jaminan ampunan. Berarti kita terus memperbanyak sampai hari-hari terakhir nanti. Kalau bisa kita pastikan mirip-mirip Rasulullah lah. Setiap hari kita istighfar 100 kali. Kalau lebih baik karena kita tidak lebih baik dari Rasulullah masalah dosa dan pahala. Namun kalau dosa-dosa kita terkait dengan anak manusia, terkait dengan orang lain, ada hak orang lain yang terambil, ada orang lain yang sempat terzalimi, tentu tidak selesai dengan istighfar. Harus mendatangi orangnya, meminta maaf, mendapatkan ridhonya, mendapatkan maaf darinya. Karena sebab di akhirat kelak tidak ada proses maaf-maafan sesama manusia kecuali hanya diganti dengan pahala atau dosa. Kalau pahala kita masih ada, kita bayar kesalahan kita ke orang tersebut dengan pahala. Kalau pahala kita habis, terpaksa dosa dia yang ditimpakan oleh Allah kepada kita. Maka ini yang mesti kita pastikan di hari-hari Ramadan ini, kita senantiasa istighfar, senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dahulu generasi salaf, pendahulu umat ini di generasi-generasi awal, kadang mereka curiga dengan istighfarnya sendiri. Jangan-jangan belum diterima oleh Allah. Jangan-jangan belum diampuni. Kemudian dia ulang lagi taubat dan istighfar. Yang kedua, yang perlu kita pastikan kita mendapatkannya sebelum Ramadan berlalu, sebelum Ramadan berakhir. Berdasarkan hadis Nabi SAW, dalam hadis yang panjang di ujungnya Rasulullah katakan, walillahi utaqa minan nar fi Ramadan wa dzalika kulla lailah. Allah itu punya hamba-hamba di bulan Ramadan yang dibebaskan dari api neraka. Diampuni dari api neraka. Clear dia, tidak masuk, tidak mampir ke neraka. Dan itu tiap malam, kata Rasulullah. Tiap malam. Tiap malam jatah itu dibuka oleh Allah. Berarti kita pastikan juga setiap hari, setiap malam masuk dalam doa-doa kita memohon kepada Allah, Allahumma a'tiq riqabi minan nar. Ya Allah, merdekakan punggungku, diriku dari api neraka. Memohon kepada Allah untuk dimasukkan ke surganya tanpa mampir sedikit pun ke neraka, karena kita nggak sanggup. Ini target kedua yang perlu kita terus pastikan ini menjadi bagian cita-cita dan obsesi kita, karena peluang seperti ini hanya ada di bulan Ramadan. Yang ketiga, masih senada dengan hadis tadi. Ketika Rasulullah berkhutbah tentang bulan Ramadan dengan segala keistimewaannya, dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu setan-setan dan jin-jin pembangkang. Dalam hadis itu Rasulullah katakan,
wa fihi khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan ini saja adanya ada satu malam yang lebih mahal, lebih baik, lebih mulia, lebih berharga daripada 1000 bulan, yaitunya Lailatul Qadar. Ini juga tidak boleh terlewat. Rasulullah sudah mengabarkan bahwa Allah memberitakan malam Qadar ini pasti ada di setiap Ramadan. Dan besar kemungkinannya berada di 10 malam terakhir. Dan besar kemungkinannya adalah di malam-malam ganjil di 10 terakhir. Berarti kepentingan kita 10 malam terakhir harus mengalami peningkatan ibadah. Harus lebih banyak bangunnya daripada tidurnya. Agar kita memastikan berada di Lailatul Qadar dalam kondisi sedang beribadah, sedang bermunajat, sedang memohon ampun, sedang tilawatul Quran, sedang qiyamul lail, dan berbagai amal soleh lainnya. Jangan sampai justru malah semakin ke ujung, kita semakin jauh dari masjid. Ini babak finalnya belum masuk lagi. Nanti malam ke-21, 22, itulah malam-malam yang diburu oleh hamba-hamba Allah pilihan. Ini yang ketiga, yang mesti kita pastikan kita dapat dan kita raih selama Ramadan. Selanjutnya, ini sangat penting. Allah bertujuan mewajibkan puasa Ramadan, menganjurkan kita qiyamul lail agar ada perubahan yang signifikan dalam diri kita. Perilaku, tindak tanduk. Kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, "Man lam yada' qaula zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu." Orang yang tidak meninggalkan perkataan bohong dan perbuatan bohong, masih terus saja berkata dusta, berbuat dan berperilaku dusta dan bohong, siapa yang tidak meninggalkan ini, kata Rasulullah, Allah tidak butuh orang ini meninggalkan makanan dan minumnya. Allah tidak butuh puasa kita. Apa gunanya puasa kalau masih terus saja berbohong dalam kata-kata, masih saja berbohong dalam perbuatan. Apalagi kalau seandainya kebohongan itu merugikan banyak orang, tentu semakin besar dosanya. Tidak ada gunanya puasa lagi. Karena sebenarnya Allah tak membutuhkan kita tidak makan, Allah tidak membutuhkan kita tidak minum. Yang dibutuhkan itu dari kita adalah perubahan perilaku. Itulah yang dimaksud di ujung ayat kewajiban berpuasa, la'allakum tattaqun. Nampak kita itu sudah menjadi orang bertakwa pelan-pelan. Perintah-perintah Allah kita sambut, pelan-pelan larangan-larangan Allah semakin kita jauhkan. Bila itu yang mulai nampak kita rengkuh di hari-hari Ramadan ini, mulai hadir dalam diri kita, ya berarti sudah beransur-ansur kita dapatkan tujuan dan target-target kenapa kita berada di bulan Ramadan. Masih banyak lagi kaum muslimin, sebagian ulama membuat target-target minimal bagi seorang muslim dan muslimah. Ramadan ini minimal khatam baca Al-Quran 1 kali. Itu minimal. Khatam membaca, belum lagi memahami isinya, belum lagi nanti mengerti dan mengamalkannya. Tapi paling tidak seburuk-buruk kita, Ramadan inilah momen kita khatam tilawah Quran 1 kali minimal. Dan para generasi salaf di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in, mereka dahulu terbiasa berulang kali khatam membaca Al-Quran. Mazhab kita orang Indonesia ini mayoritas mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di luar Ramadan biasa khatam Quran 1 kali sehari. Khatam Quran 1 kali sehari. Tapi begitu Ramadan datang, beliau khatam 2 kali. Khatam sekali siang hari dan khatam sekali lagi di malam hari. Dan khatam di malam hari itu semuanya dalam solat. Ini untuk kita ketahui, karena urusan akhirat kita perlu lihat ke atas agar kita tidak merasa lebih baik. Sedangkan urusan dunia, mari kita lihat ke bawah agar kita bersyukur
masih banyak orang yang lebih melarat dari kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.